Pemirsa, benarkah penyemprotan disinfektan ini ampuh dalam memutus penyebaran virus corona? Berikut penjelasan dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Dokter Erlina, ini juga kalau kita berkata masih tentang bagaimana setiap orang ini kemudian harus waspada, harus membekali dirinya, begitu kan, dengan berbagai macam agar tidak terjangkit virus corona atau tidak memutus rantai penyebaran, mulai dari pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangannya. Tapi satu hal sekarang, kalau kita lihat ke tempat umum, ke perkantoran dan sebagainya, ini suka ada box, bahkan di kompleks-kompleks ada box yang kemudian orang itu masuk ke dalam, kemudian disemprot desinfektan. Nah, apakah itu efektif sebenarnya, dok? Wah, itu malah bahaya menurut saya. Karena pertama, desinfektan itu bukan untuk manusia, tapi untuk permukaan benda-benda mati. Jadi kan kita tahu nih, penularan ada yang langsung lewat droplet, orang sekitarnya kena kalau jaraknya kurang dari 1 meter, atau lewat kontak tidak langsung itu adalah dropletnya, virus yang ada di droplet itu di permukaan meja, kursi. Jadi seperti contoh, saya mungkin batuk, kemudian tadi air liurnya dropletnya menempel di meja. Nah, itulah gunanya di desinfektan. Iya, begitu? Mejanya yang dibersihin, atau tombol lift, atau buat pegangan tangga, pegangan pintu. Ya itu yang diberi desinfektan, bukan manusia. Itu kalau zat-zat itu klorin ya, atau isinya ya, itu kan kalau kena mata atau terhirup oleh saluran nafas bahaya. Itu tidak direkomendasikan oleh WHO. Penyemprotan desinfektan kepada orang itu? Iya, dan kalau misalnya orangnya alergi, misalnya kalau saya sih mending pakai tangan panjang ya, kalau tangan pendek kena kulitnya. Jadi itu tidak baik untuk kulit, untuk mata, untuk saluran nafas. Baik, atau mungkin begini dok, karena kan virus-virus itu menempel di baju kita, kemudian mungkin kalau kita bawa tas, di tas kita, dan di berbagai permukaan di tubuh kita. Jadi kemudian ketika masuk desinfektan, memang instruksinya adalah tahan nafas biasanya dan juga menutup mata. Nah, kemudian disemprot itu artinya mungkin untuk itu kan orang nggak selalu bisa tahan nafas dengan benar, tutup mata. Nanti kalau ada di permukaan kelopak mata dia klip-klip, perih juga. Jadi intinya kalau virus itu di permukaan, kalau tersentuh oleh kita, yang penting adalah cuci tangan. Baik. Satu hal lagi, jangan pegang-pegang mata, hidung, wajah, mulut, itu yang mesti dicegah. Bukannya tubuh kita disemprot. Kalau kita khawatir di kulit, dia nggak akan jadi penyakit di kulit, dia nggak bisa tembus kulit. Virus itu ya. Baik. Dan kalau misalnya kita khawatir ada di baju, lalu kita sentuh baju, kemudian pegang-pegang muka, nah barangkali bisa dicari cara lain. Contohnya kami di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit kita punya baju khusus. Sekarang nih karena gara-gara COVID ini ya, ganti baju, di rumah sakit pakai baju itu, kalau pulang ke rumah bajunya ganti lagi. Iya. Itu salah satu hal ya dok? Iya, jadi Viola nanti pulang ke rumah ganti baju. Langsung ganti baju? Ya, baju ini tinggalin di studio gitu. Iya. Dan jangan pegang-pegang wajah. Itu ya, karena dia kan masuknya lewat saluran nafas, betul, hidung dan mulut ya, itulah yang kita putus tuh. Bukannya orang-orang disemprotin ya bahaya, itu nggak betul ya. Baik, nanti kita lanjut.